Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inang Family. Kali ini saya mau melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1A Konsep Dasar Literasi dan Numerasi, Materi 1A Konsep Dasar Literasi, 1A2, 1A1 Miskonsepsi Konsep Dasar Literasi Numerasi. 1A1 Miskonsepsi Dasar Literasi Numerasi. Selamat datang pada modul konsep dasar literasi numerasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang sebentar pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai literasi. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal konsep dasar literasi numerasi. Silakan menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. Menelusuri literasi masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang, melampaui peluncuran pertama kali UNESCO pada tahun 1946 mengenai Global Literacy Effort. Menurut para arkeolog, fisiolog, dan antropolog bahwa literasi tulis-menulis di Nusantara sudah berkembang mulai abad 5 Masehi sejak kehadiran Hindu dan Buddha serta tercatat di abad 13 ketika agama Islam datang. Di masa Hindu-Buddha sudah dikenal bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Di era Islam berkembang bahasa Arab dengan aksara Arab Jawa dan Arab Melayu. Bahkan berdasarkan penuturan beberapa arkeolog, literasi dalam artian literasi gambar telah ada pada masa prasejarah ribuan tahun yang lampau. Berdasarkan keterangan Indonesianis dari Universitas Hamburg, Jan van der Putten memaparkan tentang tradisi menulis. Dia mengatakan, Indonesia memiliki tradisi lisan yang kaya, namun tradisi menulis juga sudah muncul sejak berabad-abad silam. Menurutnya, karena sudah memiliki kekayaan tradisi lisan, tradisi menulis dipelihara dan digunakan oleh kalangan tertentu atau untuk tujuan khusus. Penulisan untuk penyebaran agama merupakan salah satunya. Putten menjelaskan kekhasan tradisi menulis yang berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lain di Indonesia. Manuskrip kuno di Jawa misalnya merupakan perpaduan tulisan dan gambar di daun lontar dan daun palem yang terbatas dilawan oleh anggota kerajaan di Jawa. Berbeda dengan tradisi menulis di Sumatera Selatan yang banyak berupa puisi dan surat cinta, disebabkan hubungan pria dan wanita di sana dahulu sangat diatur ketat. Ditinjau dari perspektif ini, maka masyarakat Nusantara dan bangsa Indonesia secara empirik tidak dapat dipungkiri telah tumbuh dan berkembang literasinya. Suprayoga 2020. Literasi pada mulanya lebih diartikan sebagai melek aksara, dalam arti tidak buta huruf ataupun bisa membaca. Sehingga pada fase-fase awal literasi secara umum selalu diidentikan dengan kemampuan membaca. Dalam perkembangan berikutnya dimaksudkan literasi adalah suatu kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi ini plus kemampuan menghitung sering diistilahkan sebagai literasi dasar, basic literasi. Seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apatah lagi di era digital saat ini, maka konsep dan definisi serta pemaknaan literasi kian kompleks dan variatif. Dari 6 macam literasi dasar yang diperkenalkan oleh World Economic Forum (WEF) hingga literasi untuk kesejahteraan fungsional literasi dalam istilah UNESCO di tahun 1965. Dari pengertian literasi di tahun 1957, UNESCO menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut literat apabila bisa memahami baik dengan baca dan menulis sebuah pernyataan sederhana yang singkat tentang kehidupannya sehari-hari, hingga literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai teks. UNESCO 2004-2017. Bahkan lebih jauh, konsep literasi dalam perkembangannya adalah menekankan pada pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat menopang kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan. Literasi melibatkan suatu rangkaian kesatuan pembelajaran dalam memampukan individu-individu untuk mencapai
tujuan-tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi secara penuh di dalam komunitas mereka dan masyarakat luas. UNESCO 2018. Berangkat dari variasi dan perkembangan konsep, definisi dan pemaknaan literasi, setidaknya dari yang dikemukakan UNESCO dari tahun ke tahun, tentu ketika disebutkan bangsa tertentu adalah rendah literasinya, maka harus dibatasi dan disepakati terlebih dahulu konsep, definisi, dan makna literasi yang dimaksud. Penentuan konsep, definisi, dan pemaknaan literasi ini sangat menentukan parameter, variabel, dan indikator-indikator yang akan dipergunakan apabila untuk mengukur tingkat literasi misalnya. Paradigma dan perspektif yang lebih luas dalam mendefinisikan dan memaknai literasi ini membantu sekali dalam memahami secara proporsional sebuah masyarakat itu literat atau tidak. Terdapat 3 fitur kunci terkait definisi literasi UNESCO seperti disebutkan oleh Montoya 2018, yaitu 1. Literasi adalah tentang penggunaan yang mana masyarakat menjadikannya sebagai sarana berkomunikasi dan berekspresi melalui berbagai media. 2. Literasi bersifat jamak, dipraktekkan dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu dan menggunakan bahasa tertentu. 3. Literasi melibatkan kontinum pembelajaran yang diukur pada tingkat kemahiran yang berbeda. Pertanyaan pertama, ada pandangan yang mengemukakan bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah menghambat literasi membaca, reading literasi, utamanya minat, kegemaran, dan budaya membaca masyarakat. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu mengenai hal ini? Tidak setuju. Karena literasi saat ini merupakan hasil perkembangan tradisi yang berlangsung sejak lama. Nomor 2, di masyarakat terdapat tuntutan bahwa murid-murid usia dini harus diajarkan membaca, menulis, dan berhitung calistung. Tepatkah untuk memperoleh keterampilan dan kecerdasan literasi mereka harus diajarkan calistung? Tidak sepenuhnya tepat, karena murid-murid usia dini dalam mengajarkan literasi sebaiknya melalui permainan sesuai dengan dunia mereka. Pertanyaan 3, lazim di masyarakat bahwa aktivitas belajar bagi murid-murid usia dini harus diterapkan secara formal dengan instruksi yang terstruktur dan terprogram. Apabila di pendidikan murid usia dini maupun taman murid-murid hanya melakukan aktivitas dengan bermain, maka dipandang bahwa mereka tidak belajar, mereka tidak berliterasi. Apa tanggapan Bapak perihal berikut ini? Tidak setuju. Karena dunia anak memang dunia bermain, sehingga mengajarkan literasi juga melalui dunia permainan yang menyenangkan.
Kalaupun formalnya hanya untuk memandu guru mengajarkan literasi lewat permainan. Pertanyaan 4. Benarkah definisi dan konsep literasi hanya semata-mata kegiatan baca aksara atau huruf? Menurut saya tidak sepenuhnya benar. Hanya memang membaca aksara untuk dasar literasi selanjutnya. Pertanyaan 5. Betulkah literasi hanya diidentikan dengan keterampilan baca dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas menyimak dan berbicara secara aktivitas visual? Tidak betul. Karena literasi tidak hanya membaca, tetapi juga aktivitas lain. Antara lain menyimak, berbicara, aktivitas visual lain, dan lain-lain. Pertanyaan 6. Literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Karena apapun aktivitas yang disebut sebagai literasi merupakan kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab guru mata pelajaran bahasa dan sastra. Pertanyaan, apa tanggapan Bapak dan Ibu tentang pernyataan tersebut di atas? Menurut saya, literasi bukan hanya tanggung jawab guru bahasa dan sastra, karena semua mata pelajaran juga menggunakan literasi, sehingga semua guru bertanggung jawab. Semua guru mata pelajaran bertanggung jawab. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengirimkan jawabannya silakan klik finish dan kemudian klik tombol submit all and finish. Ini semua jawaban sudah terjawab ini. Kita submit and finish. Sekian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.